Selamat sore teman-teman. Ini berita yang sangat heboh dan juga yang kurang menyenangkan atau tidak etis seharusnya untuk kita mendengarkan. Karena di mana ada dugaan ajaran sesat terjadi kembali lagi di Republik Indonesia ini. Teman-teman, dalam pemberitaan TV swasta di TV One mengatakan bahwa ada seseorang penceramah yang bernama Maman Gufron atau Ius Sugriman yang mengaku bisa berbicara dengan hewan dan juga bisa berbicara dengan malaikat lewat video call. Hal itu teman-teman, atas pernyataan atau atas ajaran tersebut diduga bahwa Maman Sugriman ini merupakan suatu ajaran yang sangat kontroversial yang terjadi di Republik Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita umat muslim, yang dimana ajaran tersebut menurut Majelis Ulama Islam bahwa merupakan sangat kontroversial atau dapat dikatakan menuju kesesatan nantinya. Teman-teman sekalian, berdasarkan apa yang telah diberitakan di TV swasta, dan mari kita membahas satu persatu, mari kita tonton sebelum videonya seperti apakah yang terjadi di Republik Indonesia saat ini. Pemirsa, kita akan hadirkan informasi lain. Ini sosok Mama Gufron, penceramah yang juga viral di media sosial karena ceramahnya dianggap kontroversial dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Lantas bagaimana tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia? Sebelum kita berbincang, kita simak informasinya terlebih dahulu. Sosok Mama Gufron belakangan menjadi sorotan publik karena sejumlah pernyataan kontroversial yang dilontarkan dalam ceramahnya. Pria bernama asli Ius Sugriman ini mengaku bisa berbicara dengan hewan. Yang tak masuk akal, dirinya juga mengaku bisa melakukan panggilan video dengan malaikat maut. Khawatir publik terbawa dengan ucapan tak berdasar Mama Gufron, Majelis Ulama Indonesia bersuara. MUI Kabupaten Malang telah mengundang Mama Gufron namun tidak pernah digubris. Teman-teman seluruh rakyat Indonesia, kita telah memahami bagaimana yang telah diberitakan oleh TV swasta dari TV One, yang seorang penceramah itu memang mengakui bahwa atau dapat mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan malaikat lewat video call. Kalau kita menarik sesuatu eksegese dalam peristiwa hal tersebut, tidak mungkin seseorang dapat bisa berbicara dengan malaikat lewat video call. Berarti teknologi dong, ataupun bisa menggunakan via telepon. Bagaimana mungkin seorang malaikat mempunyai HP ataupun mempunyai telepon? Pada saat zaman Romawi pun, yang istilahnya zaman teknologi di bidang khususnya kecanggihan teknologi atau telepon ini belum lagi diciptakan pada saat itu. Bahkan malaikat tidak mengerti tentang telepon menelpon itu. Menurut saya seperti itu. Andai pun kata dia berdalil bahwa dapat dia bisa berbicara, lalu bagaimana dia menemukan nomor HP dari malaikat tersebut? Itu yang dapat kita analisis dan dapat kita eksegese. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh TV swasta tersebut, kalau orang tersebut bisa mengakui bahwa dia dapat berbicara via telepon kepada malaikat, saya rasa ini adalah, saya duga bahwa ini memang benar-benar ajaran sesat. Karena tidak seorang pun dapat berbicara kepada malaikat melalui via telepon, terkecuali seseorang itu mempunyai keilhaman yang Tuhan berikan kepada dia untuk memperoleh ilham ataupun karunia dapat bisa berbicara kepada malaikat lewat roh, bukan lewat telepon. Teman-teman, hal ini, ajaran-ajaran seperti ini sering terjadi di Republik Indonesia, bukan hanya kepada saudara kita umat muslim. Di umat Kristen pun juga terjadi. Kemarin yang terjadi di mana di salah satu peristiwa yang seorang pendeta menikahkan orang yang telah meninggal dunia, diduga karena atas dasar permintaan keluarga, calon dari mempelai laki-laki yang sudah almarhum meminta untuk dinikahkan kepada almarhum tersebut. Namun hal itu tidak pernah diajarkan di Alkitab dan tidak ada dasarnya untuk dinikahkan orang yang hidup dan kepada orang yang mati. Dan hal itu bisa katakan dan sudah tersebar di mana-mana kemarin video tersebut juga bahwa itu merupakan ajaran sesat.
Karena belum ada dalil-dalilnya di Alkitab. Sejauh ini pun saya belum membaca bahwa dapat dinikahkan orang yang meninggal. Dan bahkan kalau kita memberikan contoh seperti apa implementasi yang pernah terjadi sebelumnya di masa lampau, belum pernah ada hal tersebut seperti yang dilakukan oleh pendeta yang kemarin pernah terjadi. Seperti ini juga teman-teman, banyak dugaan yang telah terjadi sekarang ini. Kemarin juga banyak dugaan yang terjadi bahwa ajaran-ajaran sesat yang salah satunya adalah yang kita ketahui merupakan salah seorang ustadz yang bernama saudara kita Panji Gumilang yang diduga bahwa dia mengajarkan ajaran sesat. Namun sampai saat ini kita nggak tahu, dan saya pun tidak dapat menyimpulkan seperti apakah ajaran sesat itu, tolak ukurnya sesat itu seperti apa. Dan menurut filsafat, seseorang yang dapat mengetahui kesesatan dapat dipertimbangkan apakah kesesatan itu dari perilaku ataupun dari ajaran. Sedangkan kalau menurut Alkitab ada dalilnya kesesatan yaitu di luar dari ajaran-ajaran Kristen. Kalau itu menurut ajaran Kristen. Lalu lantas bagaimana dengan ajaran sesat menurut kitab suci umat Muslim saudara kita? Pasti mereka juga mempunyai tolak ukur. Walaupun banyak orang yang mengatakan tidak ada tolak ukur, tetapi ada dalil mereka untuk mengetahui bahwa itu ajaran sesat. Teman-teman sekalian, ketika selain Mama Gufron ini dapat berbicara melalui video call kepada malaikat, mengakui juga dapat berbicara kepada hewan. Hal itu saya dapat katakan bahwa saya masih juga penasaran apakah itu dapat dikatakan ajaran sesat apa bukan. Karena di Alkitab kami juga di umat Kristen telah ada dasar sebelumnya di mana yang terdapat pada bilangan pasal 28 ayat 22 bagaimana Tuhan membukakan mulut keledai untuk berbicara kepada manusia, dan juga manusia itu berbicara kepada keledai ketika seseorang atau ketika manusia itu memukul keledai sehingga keledai itu bisa berbicara kepadanya. Kemudian kalau saya analisis dan eksegesi kembali pada bunyi Alkitab ketika Tuhan Yesus Kristus melakukan puasa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun, ketika dia dicobain seekor ular, namun Kristus bisa berbicara kepada ular tersebut, artinya dia mempunyai keilhaman dan juga mempunyai karunia sehingga dapat bisa berbicara dengan hewan. Lantas bagaimana dengan Maman Gufro ini? Apakah dia mempunyai keilhaman? Apakah dia mempunyai karunia untuk dapat berbicara dengan hewan? Saya tidak mengerti apakah itu dapat dikatakan sebagai ajaran sesat atau kontroversial atau bagaimana. Hal itu saya tidak bisa menyimpulkan. Tetapi kalau dia mengatakan dia bisa menelpon kepada malaikat ataupun dia dapat video call kepada malaikat, saya bisa menyimpulkan bahwa dari zaman Yunani, dari abad ke abad sebelum abad 1000 ataupun abad sebelumnya belum pernah ada istilah bahwa seseorang dapat berbicara kepada malaikat melalui via telepon, terkecuali kalau dapat karunia, itu pun harus melalui roh ataupun dapat kita katakan sering terjadi melalui mimpi. Dan hal itu saya katakan teman-teman bahwa seseorang yang berbicara seperti itu bisa berbicara kepada malaikat lewat via telepon atau lewat video call, itu saya katakan bahwa bisa saya dapat katakan bahwa itu merupakan kesesatan. Karena di dunia ini belum ada satupun manusia yang mempunyai nomor telepon malaikat. Andai pun dia mempunyai nomor telepon malaikat itu dia dapat dari mana? Lalu malaikat itu kapan dia mendaftar? Dan dia pakai nomor apa? Apakah dia pakai nomor simpati atau Indosat atau yang lain atau XL? Itulah yang dapat kita analisis. Lalu bagaimana dia bisa mengatakan dia bisa berbicara? Hal itu bisa kita nilai bahwa itu merupakan sesat. Teman-teman seluruh rakyat Indonesia, apa yang saya sampaikan tadi artinya agar kita juga jangan terprovokasi dan juga jangan terbawa arus dengan ajaran-ajaran tersebut. Kita harus dapat mempertimbangkan, kita harus menilai bagaimana seseorang mengajarkan sesuatu yang dinilai sangat kontroversial, lari dari kenyataan, sudah di luar konteks dari Alkitab atau sudah di luar konteks dari kitab suci, maka dapat kita menghindarkan dari orang-orang tersebut. Contoh, ketika ada seseorang pendeta yang saya dapat menilai bahwa ajarannya sudah
tidak sesuai dengan ajaran dari Alkitabiah, maka saya dapat dengan pelan-pelan saya bisa menghindar dari orang-orang tersebut. Dan saya menemukan pendeta-pendeta tersebut bukan hanya sekarang, sudah dari zaman dulu banyak juga orang-orang yang seperti itu, sehingga kita dapat menghindari dan dapat menjauhkan mereka dari sisi kita. Teman-teman, kepada kita semua, agar sesuatu fenomena yang telah terjadi saat ini, pemberitaan ini, agar Majelis Ulama Islam dapat bertindak secepat mungkin. Jika hal-hal itu memang memungkinkan itu sesuatu ajaran yang menuju kesesatan, maka harus bertindak dan dapat dijerat hukum yang berlaku sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia. Itu aja yang dapat bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman, silakan disimak dan silakan dikomentar biar ada perkembangan di Republik Indonesia. Terima kasih.